Akbar Tanjung di awal-awal reformasi itu, dia rekrut anak-anak muda. Aktivis loh. Sebut. Almarhum Peri Mursidan Baldan. Ade Komarudin. Yahya Jaini. Darul Siska. Agun Gunanjar. Gitu kan. Muda-muda di bawah 40 semua. Ya kan? Jadi direkrut. Dan hebat, menang kita keluar. Ya, ya. Ya kan? Nah, saya lihat yang sekarang ini, maaf ya, itu kepengurusan yang sekarang saya lihat itu didominasi anak muda dan aktivis. Maaf ya, bukan berarti saya tidak setuju dengan garis keturunan gitu ya. Baru aja mau nanyakan. Bukan saya berarti nggak setuju, setuju saya. Kalau memang betul-betul dia punya habit, punya aktivitas, punya kesenangan, kesukaan di kantor, di politik, di organisasi nggak apa-apa. Tapi jangan karena sekolah di luar negeri, aktif di Indonesia juga nggak pernah, tapi karena dia anak keturunan, langsung jadi mimpin partai, mimpin organisasi. Nah itu saya nggak lah. Nah saya lihat ketua umum yang sekarang itu saya melihat banyak sekali melakukan rekrutmen para aktivis. Anak-anak muda loh. Yang kedua, saya melihat indikator lagi. Beberapa ketua DPD yang terpilih, ya, di Jawa nih, maaf ya. Contoh di Jawa Timur deh. Itu petarung, Pak. Yang bergerak dari bawah. Siapa sih dia? Orang nggak kenal. Tiba-tiba sekarang pegang ketua Jawa Timur loh. Gantikan Pak Sarmuji. Orang dari bawah. Bukan keluarga siapa-siapa, Pak. Jadi benar-benar dari bawah? Dari bawah. Dari kabupaten ke provinsi, sekarang di DPR RI. Sekarang ketua DPD. Jawa Tengah juga begitu. Jogja juga begitu. Nah, saya lihat kelihatan itu. Dan itu aktivis, petarung. Bukan untuk memutus pengaruh yang lama, Pak? Kalau saya lihat enggak, kecuali orang baru. Ini kan bukan orang baru, Pak. Orang lama yang memang sudah jadi anggota dewan itu bukan sekarang. Sudah mulai merangkap dari bawah. Dari kabupaten ke provinsi ke pusat. Artinya Kang Agun melihat Golkar optimis nih? Optimis saya. Optimis. Menuju perbaikan yang tadi Kang Agun. Iya. Jadi dalam rangka fungsi representatif, sudah ada sinyal. Itu kan orang-orang representatif dari bawah. Kalau ujuk-ujuk langsung muncul kan representatif siapa dia? Merepresentasikan siapa? Nah proses rekrutmen saya melihat sudah mulai nampak. Dihargai itu proses itu. Gitu. Artinya kan berpengaruh juga dong dengan pasti dong. Nantinya. Mau tidak mau kan semangat orang-orang yang aktif selama ini ngelihat itu. Wong saya aja hari ini bisa ngomong kayak begitu, kan punya fakta. Karena bisa nih 2029 nguasain parlemen. Yang jelas kalau menurut saya setiap partai politik harus punya tekad itu. Dan Golkar saya meyakini punya tekad itu. Untuk menambah kursi setidaknya itu kan. Kalau bahasa ketua umum kami kan bukan Golkar ingin menang, bukan. Menang itu ukurannya buat ketua umum kami, itu kursinya nambah. Kursinya? Iya. Kalau kursinya kurang, Wah, karena dia bilang begini, Bang, buat apa kita menang? Tapi kursinya tidak nambah. Bukan berarti saya harus bilang lebih baik kita kursinya nambah, tapi kalah. Bukan juga. Yang penting saya mengatakan kita menang kalau kursinya nambah. Gitu aja. Itu saya pegang kata-kata dia. Kalau dari sisi usia, beralih. Dari sisi usia. Dari sisi kemampuan, ya sedang berproses lah saya mengatakan. Beralih full belum. Sedang berproses. Tapi saya sudah mulai melihat, sudah mulai banyak tampil sejumlah anak-anak muda yang terukur.
Misbakun. Itu pikiran-pikirannya saya pikir cukup bagus. Pemikiran tentang perekonomian, ya, perbankan, kemandirian bangsa, kebijakan itu representatif dan by data. Saya juga melihat seperti siapa? Putri Komarudin, Putkom, Pak Ade. Itu juga kan juga relatif bagus gitu ya. Jadi dan masih banyak anak-anak muda-muda yang lain yang saya lihat juga sudah mulai berani muncul segala macam, Abraham segala rupa ya. Ya. Jerry Sambuaga. Saya melihat itu kan anak-anak muda. Jadi ya saya tidak ingin udah berubah gitu, belum. Sedang berproses menuju ke arah yang lebih baik dan kelihatan sekali itu. Dan saya optimis itu pun akan menjadi banyak minat. Sekarang saya nanya, partai mana yang hari ini banyak rekrutmen anak muda? PSI, Bang. Saya setuju. Tapi isu itu sangat menentukan. Maksudnya gimana, Bang? Ya. Kalau hanya sekedar berkumpul menyuarakan hal-hal yang sifatnya itu perubahan, perombakan, mengkritisi segala macam. Ya, apa cukup itu? Masyarakat percaya? Tidak. Masyarakat butuh fakta. Masyarakat butuh real, konkret yang langsung dihadapinya. Dan itu akan berhadapan dengan sejumlah partai yang sudah sitau, punya wakil, yang hari ini semua berbenah diri untuk menjalankan fungsi-fungsi itu. Makanya tadi saya bingung kalau abang bilang perubahan di anak muda. Faktanya PSI yang didominasi anak muda, kalau harus paham. Ya, pengertian didominasi itu kan masih di istilahnya itu kita tidak bisa memprediksi total didukung oleh anak muda seperti itu gitu kan, nggak bisa juga gitu seperti itu, karena kalau lihat di publik, di media, di acara-acara iya, tapi apakah acara itu hanya 1, 2, 3 acara? Kan tidak juga. Kalau Golkar kan, maaf ya, kita tidak mau mengklaim itu, tapi secara objektif hari ini Anda bisa lihat di kepengurusan. Ya. Coba lihat di kepengurusan di tingkat-tingkat di bawah hari ini. Sudah meninggalkan yang rambut kayak saya. Lo bener. Udah ditinggalkan yang rambut-rambut putih itu. Makanya saya waktu ngomong pun, udahlah kita ini yang udah tuir-tuir, sadar diri lah, tahu diri. Jika kita cukup memberikan kontribusi ide, pemikiran, nasihat, pengalaman. Wisdom. Ya, berikanlah kesempatan itu pada anak-anak muda. Gitu. Dan menurut saya juga yang muda-muda sekarang juga nggak terlalu muda-muda amat lah kira-kira. Memang sudah saat ya. Jadi sudah saatnya anak-anak muda itu hari ini tampil. Gitu.